Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti dari kelas Biologi B semester 3. Di sini saya akan melakukan praktikum mikrobiologi lanjut, yaitu pembuatan nata de coco. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu mengetahui cara pembuatan nata de coco melalui tahap fermentasi dan memahami proses fermentasi itu sendiri. Nata adalah biomasa yang sebagian besar terdiri dari selulosa, berbentuk agar dan berwarna putih. Massa ini berasal dari pertumbuhan Acetobacter psillinum pada permukaan media cair yang asam dan mengandung gula. Nata dapat dibuat dari bahan baku air kelapa dan limbah cair pengolahan tahu atau whey tahu. Nata yang terbuat dari air kelapa disebut nata de coco, dan yang dari whey tahu disebut dengan nata de soya. Bentuk, warna, tekstur, dan rasa kedua jenis nata tersebut tidak berbeda. Pembuatan nata tidak sulit dan biaya yang dibutuhkan juga tidak banyak. Usaha pembuatan nata ini merupakan alternatif usaha yang cukup menjanjikan. Dalam pembuatan nata de coco ini terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui. Yang pertama yaitu mengisolasi bakteri Acetobacter psillinum dari alam. Yang kedua, pemeliharaan biakan murni Acetobacter psillinum. Yang ketiga, pembuatan starter, dan yang keempat, fermentasi. Pada praktikum ini yang akan dilakukan yaitu mengisolasi bakteri Acetobacter psillinum dari alam dengan media nanas. Adapun alat dan bahan yang digunakan ada wadah plastik, pisau, parutan, karet, saringan, plastik, nanas yang matang, gula pasir, dan air. Adapun dalam proses pembuatannya, saya mengganti parutan dengan blender. Selanjutnya langkah kerja. Hal yang pertama yang harus dilakukan adalah mengupas nanas, lalu memotongnya agar memudahkan di saat penghalusan. Sebelum digunakan, sterilisasi terlebih dahulu wadah yang akan digunakan. Sterilisasikan juga blender agar terbebas dari bakteri. Selanjutnya, ketika nanas sudah dipotong kemudian dimasukkan ke dalam blender. Nanasnya harus dipotong menjadi kecil-kecil supaya memudahkan dalam proses penghalusan, agar ketika di blender tidak menyangkut di blender. Selanjutnya ditutup untuk kemudian dihaluskan. Nanas di blender sampai halus. Kemudian setelah halus, nanas dipindahkan ke dalam wadah yang di atasnya telah diberi saringan kain. Saringan kain digunakan di sini agar ampas nanas tidak ikut tersaring. Penyaringan ini dilakukan dengan menekan-nekan nanas dengan menggunakan sendok agar lebih higienis dan terhindar dari bakteri. Kemudian ketika sudah terpisah, ampas nanas dipisahkan ke dalam wadah yang berbeda. Setelah itu didapatlah filtrat nanas dan juga ampas nanas. Setelah ampas dan filtrat nanas telah dipisahkan, selanjutnya kita akan membuat media basah dan media kering. Untuk media kering yaitu dengan menggunakan ampas nanas. Digunakan perbandingan 6:3:2, di mana 6 sendok untuk nanas, 3 sendok untuk gula pasir, dan juga 2 sendok untuk air.
Setelah semua bahan masuk, kemudian diaduk hingga tercampur dengan merata. Setelah diaduk hingga merata, kemudian dipindahkan ke dalam wadah yang bersih. Selanjutnya, wadah ditutup dengan menggunakan plastik dan juga karet. Hal ini dilakukan untuk menghindari kontaminasi dari bakteri lain. Selanjutnya, untuk media cair digunakan filtrat nanas dengan perbandingan 6:3, di mana 6 sendok untuk filtrat nanas dan 3 sendok untuk gula pasir. Filtrat nanas sebanyak 6 sendok dimasukkan ke dalam wadah bersih. Kemudian 3 sendok gula pasir juga dimasukkan ke dalam filtrat nanas yang di dalam wadah tadi. Kemudian aduk kedua bahan tersebut hingga tercampur dengan merata. Setelah media cair tercampur dengan merata, kemudian dipindahkan ke dalam wadah plastik bersih. Yang kemudian ditutup dengan menggunakan plastik dan juga karet. Hal ini untuk menghindari kontaminasi dari bakteri yang lain. Filtrat nanas pun siap untuk diamati. Setelah 7 hari pengamatan, didapatkan hasil seperti pada gambar, di mana pada media kering, yaitu pada ampas nanas, berhasil ditumbuhi oleh bakteri Acetobacter pseudomonas, sedangkan pada media basah tidak berhasil. Sekian praktikum dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan baik dalam tutur kata maupun langkah kerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.